Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Lutfi, saya sendiri, dan ada Rizky, Raisa, dan Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen atau jangka panjang. Berbeda dengan memori primer, yaitu RAM, yang bersifat sementara. Memori sekunder dapat menyimpan data bahkan saat perangkat komputer dimatikan. Selanjutnya ada fungsi memori sekunder. Yang pertama, penyimpanan jangka panjang. Memori sekunder berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program dalam jangka panjang, bahkan setelah daya listrik dimatikan. Yang kedua, perluasan kapasitas penyimpanan. Dengan memori sekunder, kapasitas penyimpanan komputer dapat diperluas jauh melebihi kapasitas memori utama, yaitu RAM. Yang ketiga, backup dan pemulihan data. Memori sekunder memungkinkan backup data yang penting dan memfasilitasi pemulihan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang terakhir, perpindahan data secara efisien. Memori sekunder menyediakan wadah untuk memindahkan data dan program secara efisien antar komputer. Langsung saja, di sini ada jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama ada hard disk, perangkat penyimpanan berbasis magnetik yang menyimpan data secara permanen. Memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan kecepatan akses yang relatif cepat. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. Perangkat ini penyimpanan berbasis teknologi semikonduktor yang tidak menggunakan komponen bergerak, memiliki kecepatan akses yang sangat cepat dan lebih tahan guncangan. Lalu ada optical disk, perangkat penyimpanan berbasis teknologi optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Memiliki kapasitas yang besar dan dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Lalu yang terakhir ada flash drive, perangkat penyimpanan berbasis teknologi semikonduktor yang dapat dipindahkan, memiliki kapasitas yang cukup besar, mudah dibawa, dan dapat digunakan secara universal. Lalu di sini ada karakteristik memori sekunder. Yang pertama, kapasitas besar. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan memori utama atau primer. Akses lambat. Waktu akses untuk memori sekunder umumnya lebih lama dibandingkan memori primer karena jarak fisik dan mekanisme aksesnya. Yang ketiga ada persentensi data. Data yang disimpan di memori sekunder akan tetap ada meskipun komputer dimatikan, berbeda dengan memori primer yang bersifat volatil. Lalu yang terakhir ada portabilitas. Memori sekunder seperti hard disk atau SSD dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan memori sekunder. Yang pertama ada kapasitas besar. Memori sekunder dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, biasanya hingga ratusan gigabyte atau terabyte. Lalu ada ketahanan data. Memori sekunder dapat mempertahankan data meskipun perangkat komputer dimatikan, berbeda dengan memori primer. Lalu biayanya terjangkau. Harga per gigabyte memori sekunder cenderung lebih murah dibandingkan memori primer. Dan terakhir ada aksesibilitas lambat. Kecepatan akses data pada memori sekunder umumnya lebih lambat dibandingkan memori primer. Selanjutnya, teknologi memori sekunder. Memori sekunder menggunakan berbagai teknologi untuk menyimpan data secara permanen seperti hard disk, solid state, dan menyimpan cloud. Masing-masing teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kapasitas, kecepatan, daya tahan, dan biaya. Pengembangan terus-menerus dalam teknologi memori sekunder telah menghasilkan peningkatan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kecepatan akses yang lebih cepat, dan efisiensi energi yang lebih baik. Hal ini telah memungkinkan komputasi yang lebih canggih dan aplikasi yang lebih kompleks. Peran memori sekunder dalam komputasi. 1. Penyimpanan data. Memori sekunder berperan sebagai tempat penyimpanan utama data dan program komputer. Ia menyediakan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan memori primer.
Yang kedua, backup dan arsip. Memori sekunder memungkinkan data penting di backup dan diarsipkan untuk keperluan di masa mendatang. Ini menjamin keamanan dan kontinuitas informasi. Yang ketiga, perpindahan data. Memori sekunder memfasilitasi perpindahan data antara perangkat keras komputer. Data dapat dipindahkan dari komputer ke perangkat penyimpanan eksternal seperti hard disk atau flash drive. Yang keempat, manajemen memori. Sistem operasi menggunakan memori sekunder untuk mengatur alokasi memori primer. Data yang jarang digunakan dapat ditempatkan di memori sekunder untuk mengoptimalkan kinerja komputer. Masuk ke dalam manajemen memori sekunder. Manajemen memori sekunder itu bertahap. Ada penyimpanan data, mengatur tempat penyimpanan data yang efisien. Yang kedua, akses data, mempercepat pengambilan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, backup dan restorasi, memastikan keamanan data dengan backup berkala. Manajemen memori sekunder adalah proses mengelola penyimpanan dan pengaksesan data yang disimpan di luar memori primer komputer. Ini mencakup pengaturan alokasi ruang penyimpanan, mengoptimalkan akses data, serta pembuatan backup dan restorasi data untuk keamanan. Tujuannya adalah menjaga efisiensi dan keandalan penyimpanan data dalam sistem komputer. Terus kita masuk ke dalam tren terbaru dalam memori sekunder. Teknologi memori sekunder terus berkembang pesat seiring kemajuan komputasi. Beberapa tren terbaru mencakup peningkatan kapasitas penyimpanan, akselerasi kinerja, dan integrasi dengan teknologi cloud. Solid State Drive atau yang disebut SSD semakin populer, menawarkan kecepatan akses data yang tinggi dan masa pakai yang lebih lama dibandingkan hard disk drive HDD tradisional. Selain itu, hybrid drive yang mengembangkan SSD dan HDD menjadi pilihan yang menarik bagi pengguna yang memerlukan kapasitas penyimpanan besar dan kinerja yang baik. Komputasi awan memungkinkan penyimpanan data secara terpusat di server jarak jauh, memberikan fleksibilitas akses dan stabilitas yang tinggi. Teknologi penyimpanan berbasis awan seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive semakin diminati karena kemudahan. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya memori sekunder dalam era digital. Kenapa? Karena dalam era digital yang semakin berkembang, memori sekunder menjadi komponen vital dalam komputasi. Peran memori sekunder semakin krusial dalam penyimpanan dan mengelola data digital yang semakin besar dan kompleks. Memori sekunder yang efisien memungkinkan penyimpanan data jangka panjang, backup, dan arsip yang handal. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas data di era digitalisasi. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.